Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran kesejahteraan sebuah negara atau daerah. Apakah sebuah daerah atau negara dapat dikatakan sejahtera atau tidak? Baik, kita mulai dengan apakah negara atau daerah dengan PDB per kapita atau PDRB per kapitanya yang tinggi, penduduk masyarakatnya sejahtera. Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik untuk dijawab. Saya ambil contoh di sini. 34 provinsi itu masyarakat Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau memiliki PDRB per kapita paling tinggi. Nah, di sini apakah dapat dikatakan masyarakatnya sejahtera? Nah, sebelum menjawab ini mungkin lebih baiknya saya sampaikan bahwa indikator awal dari untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sebuah negara atau daerah itu adalah pendapatan per kapita, bukan PDB atau PDRB per kapita. Ini kalau kita tinjau dari aspek ekonomi. Nah, untuk melihat ini lebih baiknya kita lihat bagaimana agregat PDB atau PDRB dari sebuah negara atau wilayah. Jadi PDB itu merupakan seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau PDB dilihat dari sisi pendapatan itu merupakan penjumlahan upah gaji, surplus penyusutan, dan pajak tidak langsung. Kemudian PDB ditambah dengan pendapatan faktor neto. Artinya neto di sini adalah yang masuk dikurangi pendapatan yang keluar, itu disebut dengan PNB atau GNP. Ya, kemudian GNP ini dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan, itu yang disebut dengan pendapatan nasional atau national income. Kemudian national income ini dibagi dengan jumlah penduduk, itu yang disebut dengan pendapatan per kapita atau pendapatan nasional per kapita. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa pendapatan faktor ini adalah pendapatan yang diperoleh dari perusahaan atau usaha, ya. Kemudian bisa jadi pendapatan itu perusahaannya dimiliki oleh residen atau non-residen, ya. Nanti saya akan contoh kasus Kalimantan Timur, ya. Jadi pada dasarnya ini adalah agregat yang digunakan dalam penghitungan PDB atau PDRB. Ada GDP, ada GNP, ada national income, dan income per kapita. Kemudian saya di sini mengambil contoh untuk tingkat nasional. PDB Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 15.833 triliun. Kemudian pendapatan faktor neto, artinya pendapatan faktor yang masuk dikurangi yang keluar, itu ternyata minus 473 triliun. Artinya di sini pendapatan yang masuk itu lebih kecil daripada pendapatan yang keluar. Ya, yang keluar itu lebih banyak sehingga terjadi minus, ya. Nah, kemudian dijumlahkan PDB ditambah dengan pendapatan faktor neto, diperolehlah PNB atau GNP sebesar 15.360 triliun. Kemudian GNP dikurangi dengan penyusutan dan pajak tidak langsung sebesar 3.892 triliun, diperoleh national income Indonesia pada tahun 2019 sebesar 11.468 triliun. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2009, diperolehlah yang namanya pendapatan per kapita sebesar 42,8 juta. Nah, ini pendapatan per kapita artinya pendapatan yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Artinya pendapatan yang dimiliki oleh non-residen, misalkan perusahaan-perusahaan milik asing, itu sudah dikeluarkan pendapatannya. Ya. Tapi kalau kita hitung PDB per kapita, itu sebesar 59,1 juta rupiah. Ya.
Jadi kita lihat di sini bahwa PDB per kapita itu jauh di atas income per kapita, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk melihat kesejahteraan masyarakat itu yang baik adalah menggunakan income per kapita atau pendapatan per kapita. Bagaimana kita melihat income per kapita di setiap provinsi? Jadi sampai hari ini penyajian PDRB di Indonesia belum mampu menyajikan pendapatan faktor neto, ya, sehingga belum mampu menyajikan pendapatan regional atau pendapatan per kapita. Namun beberapa provinsi sudah melakukan kajian terhadap pendapatan faktor neto ini seperti Kalimantan Timur, DKI, ya, sehingga mereka bisa menyajikan pendapatan per kapita. Di sini saya ambil contoh Kalimantan Timur yang pada tahun 2004 melakukan kajian, ya. Jadi PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004 itu sebesar 131 triliun, ya. Kemudian pendapatan faktor neto ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung itu sebesar minus 81 triliun, sehingga pendapatan regionalnya sebesar 50 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, pendapatan regionalnya jauh di bawah PDRB Kalimantan Timur, ya. Ini artinya banyak pendapatan faktor yang keluar, ya, dibandingkan yang masuk, ya. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Timur itu banyak perusahaan-perusahaan multinasional seperti Faiko, Unokal, Total, di mana setiap tahunnya keuntungannya itu biasanya lari keluar Kalimantan Timur, ya. Sehingga pendapatan regional Kalimantan Timur itu hanya 50 triliun dibandingkan PDRB-nya sebesar 131 triliun. Kemudian pendapatan per kapitanya dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 18 juta. Nah, jadi di sini 18 juta ini jauh dibandingkan dengan PDRB per kapita sebesar 47 juta, ya. Nah, oleh sebab itu yang lebih baik digunakan untuk melihat kesejahteraan itu adalah pendapatan per kapita, karena di sini benar-benar real yang dinikmati oleh masyarakat. Kemudian di sini saya memberikan pedoman, ya, bahwa jika PDB lebih besar daripada PNB atau GDP lebih besar dari GNP, itu artinya pendapatan faktor yang masuk itu lebih kecil dibandingkan pendapatan faktor yang keluar. Sedangkan jika PDB lebih kecil dari PNB, itu artinya pendapatan faktor yang masuk jauh lebih besar dibandingkan pendapatan faktor yang keluar. Nah, biasanya daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam itu tingkat kebocoran pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Seperti saya kasihkan contoh tadi bahwa Kaltim banyak perusahaan di sana yang mengelola sumber daya alam yang notabene dimiliki oleh non-residen Kaltim, sehingga banyak pendapatan faktor yang keluar Kalimantan Timur. Kemudian untuk melihat lebih jauh tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, ya, ini biasanya digunakan yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Gini rasio, kurva Lorenz, ya, jumlah penduduk miskin, dan indikator lainnya. Nah, jadi yang saya bahas dari awal itu adalah kita melihat dari aspek ekonomi, bagaimana melihat indikator kesejahteraan dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita. Demikian beberapa informasi yang saya dapat berikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.